Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan tentang pengenalan SPSS. Sebelumnya saya menjelaskan pengenalan SPSS, perkenalkan nama saya dulu, Fango Kakauhulu, NPM 212908120, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan SPSS. SPSS ini kita tahu dulu apa itu artinya SPSS. SPSS itu merupakan suatu pangkat atau suatu program aplikasi di dalam komputer untuk menganalisis data di dalam statistik. Atau di kata lain, SPSS itu merupakan software aplikasi statistik yang sangat populer baik bagi praktisi untuk melakukan riset ataupun bagi mahasiswa yang untuk menyelesaikan tugas akhir. Di mana SPSS kita akan mengaktifkan tentang SPSS 19. Yang pertama diklik Start, baru All Programs, baru IBM SPSS-nya. Baru yang kedua lalu akan muncul tentang kotak dialog SPSS. Kita ikuti aja layar yang sudah tertera di bawah ini. Yang kedua tentang menu SPSS. Ada beberapa menu atau beberapa menu SPSS-nya tentang bagaimana cara menganalisis pengelolaan data dengan beberapa file, dan di sini akan sudah diterterakan tentang menu SPSS-nya. Yang pertama, file berisi fasilitas pengelolaan atau manajemen data dan file. Yang kedua, edit digunakan untuk memperbaiki atau mengubah data. Dan yang ketiga, view berfungsi untuk mengatur toolbar. Dan keempat, data digunakan untuk mendefinisikan dan mengatur variabel serta data. Yang kelima, transform digunakan untuk manipulasi data. Dan keenam, analisis digunakan untuk menganalisis data. Yang ketujuh, untuk digunakan untuk memvisualisasikan data. Dan terakhir, utilitas digunakan untuk berkaitan dengan utilitas di dalam SPSS. Dengan secara penelitian atau secara ilmiah, cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Di dalam statistik, sebuah kegiatan untuk mengumpulkan data, menyajikan data, dan menganalisis data dengan metode tertentu dan menginterpretasikan hasil analisa. Di mana statistik ini suatu berhubungan dengan SPSS, yaitu tujuan untuk menganalisis data dan mengelola file-file yang tertentu di suatu program aplikasi. Yang terakhir ada beberapa dengan statistik atau ada dua macam, yaitu statistik deskriptif dan statistik induktif. Yang pertama, ada beberapa muncul pertanyaan atau mempertanyakan suatu tentang statistik deskriptif. Yang pertama, bagaimana data dikumpulkan dengan data atau diringkas pada hal-hal yang penting dalam data tersebut. Yang kedua, menganalisis data dan menginterpretasikan hasil analisis dengan berbagai metode statistik. Yang kriteria data, file reliable objektif, di mana penjelasan yang di atas tadi tentang bagaimana beberapa pertanyaan yang muncul tentang statistik. Ada di sini penjelasan tentang objektif, file, dan reliable. Dengan penjelasan di atas akan segera disesuaikan di sini tentang bagaimana apa itu tujuan objektif dan bagaimana cara memfilekan dan bagaimana cara reliable-nya. Di sini objektif itu suatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sedangkan file ketepatan atau kecermatan dengan pengukuran. Yang terakhir, reliable dengan menunjukkan konsistentanan dan pengukuran.
Ada beberapa data yang perlu kita tahu di dalam SPSS, yaitu pertama kualitatif, jenis data, dan kuantitatif. Di mana kualitatif ada beberapa bagiannya, yaitu yang pertama nominal dan ordinal. Sedangkan kuantitatif itu suatu interval dan rasio. Ada beberapa di situ bagian-bagian yang sudah ditentukan. Sedangkan data kualitatif itu yaitu ada beberapa juga bagiannya, yaitu data yang dinyatakan bukan dalam bentuk angka, dan contohnya jenis pekerjaan atau PNS swasta dan lain sebagainya, status pernikahan, jenis kelamin pria atau wanita, kepuasan atau tidak puas, di dalam sangat puas. Dan mengapa? Pasti ada pertanyaan tentang dengan di dalam pembahasan statistik ini, itu karena statistik hanya bisa memproses data yang berupa angka, harus dikuantitatifkan agar bisa diolah dengan statistik. Data nominal, di mana di sini ada beberapa yang perlu kita ketahui, yaitu data yang diperoleh dengan cara kategoris atau klasifikasi. Contohnya pekerjaan, pegawai dengan negeri diberi tanda 1. Dan ada beberapa macam di sini posisi data secara tidak dapat dilakukan operasi matematika lainnya. Di mana tujuan di sini kita harus mengetahui bagaimana cara memprosesasikan, bagaimana cara menganalisis data suatu kategorisasi dalam klasifikasi. Data-data yang secara kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan di dalam angka, contohnya umur, tinggi, berat, dan yang ketiga penjualan dalam sebulan, dan yang terakhir jumlah bakteri dalam percobaan, dan lain sebagainya. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang variabel 5. Di sini ada beberapa jenisnya: nama, tipe, width, dimensional, numerik, label. Di mana isi nama variabel sesuai dengan data, dan kedua memilih tipe data yang sesuai, panjang, dikit, karakter, data record, jumlah angka desimal pada data, numerik atau angka, keterangan atau penjelasan karakteristik di dalam variabel. Nah, di sini kita harus menjelaskan tentang tabel frekuensinya. Di sini ada beberapa macam di sini yang sudah ditertera di sini, tinggi, berat, ke jenis kelamin atau berbagai macam itu gender. Nah, di sini ada beberapa masukan 4 variabel: nama, tinggi, berat, gender atau jenis kelamin, ke nama. Nah, di sini kita udah tertera di sini, kita ikuti aja yang sudah ditandai di sini. Terakhir, di sini ada beberapa data yang harus diperlukan ketika semua data ke masing-masing sudah divariabelkan. Nah, di sini akan muncul beberapa variabel yang sudah ditentukan. Menampilkan tabel frekuensi dengan gender. Di sini nanti ada muncul beberapa data-data yang sudah ditentukan atau file-file yang sudah disiapkan di sini. Kita ikuti dan kita masukkan secara optimal. Baik, sekian saja dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan baik dalam penjelasan, kata-kata,
Mohon maaf bisa dimaklumkan. Sekian saja dari saya ucapkan terima kasih.